Sobat Odadi, pasti lagi nungguin jawaban pertanyaan kemarin ya. Pertanyaannya kemarin itu ketika bagaimana kita harus menghormati orang tua kalau orang tua itu menjengkelkan kita. Dan kita akan membahas bagaimana cara mengatasi rasa kesal terhadap orang tua kita yang menjengkelkan itu. Ada suatu ilustrasi cerita ya. Ada seorang anak remaja usianya sekitar 17 tahun. Dia memiliki orang tua yang sangat menjengkelkan sekali. Mereka selalu bertengkar dan tidak membuat damai di dalam kehidupan keluarganya. Sehingga anak ini merasa sangat marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya jengkel, kesel. Kenapa harus memiliki orang tua seperti mereka? Nah, kadang ketika remaja seperti ini, ketika orang tuanya melakukan pertengkaran di dalam rumah, dan akhirnya dia berpikir, rupanya ini perpikiran yang salah ternyata ya. Mereka akhirnya begini, aku gak akan pernah mendengarkan nasihat mereka. Awas ya, dengan kalian bertengkar, mungkin seperti itu ya perasaan remaja ini. Dengan kalian bertengkar akan kubalas dengan kehidupanku yang buruk. Misalkan anak itu akan menjadi pemakai narkoba atau merokok di luar tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa mengetahui sebab-sebabnya nanti jika dia terus melakukan seperti itu. Sebenarnya anak kalau seperti ini tuh dengan meluapkan perasaan kesal seperti itu adalah hal yang salah, karena akan menyakiti diri sendiri. Karena orang tua nggak akan pernah tahu apa yang dia rasakan, dan pelampiasannya itu salah yang mereka lakukan untuk menyakiti diri sendiri. Padahal Tuhan sangat melarang itu. Maka kita akan harus terus dekat dengan Tuhan. Dengan caranya yaitu kita akan selalu mengingat kebaikan-kebaikan dari orang tua kita. Kita tidak boleh terlalu berpikiran yang buruk tentang orang tua kita. Mungkin mereka melakukan seperti itu karena kelemahan-kelemahan mereka. Karena manusia tidak akan pernah ada yang sempurna. Dan juga kita sebagai anak juga harus mengerti keadaan mereka. Dan kita itu normal, perasaan untuk jengkel, marah itu normal sekali. Tetapi kita tidak boleh melampiaskan ke hal-hal yang buruk, karena akan merugikan diri kita sendiri. Dan untuk mengatasi rasa kesal itu tadi, kita yang pertama harus mengampuni orang tua kita. Kemudian kita mencoba untuk mengerti di saat posisi mereka lemah, mungkin mereka butuh support, mereka butuh kekuatan. Kita sebagai anak memang tidak munafik atau tidak kadang normal untuk memiliki sikap sakit hati, marah apa yang dilakukan orang tua kita. Tetapi kita harus sadar, mereka punya kelemahan, mereka punya kekurangan yang hampir dimiliki setiap manusia. Bahkan anak pun memiliki kekurangan akan hal itu. Ada suatu cerita lagi yang bernama Roger. Dia memiliki orang tua yang bercerai, tapi kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang pemabuk. Si Roger ini merasa dia itu rasanya kok ibunya tidak mengerti dia ya. Kemudian apalagi orang tua sambungnya dengan bapaknya yang sambung ini suka pemabuk. Jadi dia berpikiran mereka egois ya, mengesalkan hati saya.
Tapi secara lambat laun karena si Roger ini semakin mengerti, semakin dekat dengan Tuhan, dia akhirnya paham, kenapa saya harus marah-marah? Apakah sebaiknya saya tidak bermusyawarah saja dengan mereka? Akhirnya suatu saat mereka ngobrol dengan orang tua mereka dan juga orang tua sambungnya. Tetapi hebatnya Tuhan membuat jalan mereka semakin rukun, semakin baik dalam keluarganya, karena mereka si Roger ini berani untuk mengerti, memahami apa yang mengesalkan hatinya. Oleh sebab itu, caranya agar kita tidak kesal, yang pertama tentunya sebagai anak kita belajar untuk berdoa, belajar untuk mengampuni orang tua kita, dan juga belajar mendengarkan nasihat yang baik. Yang buruk nggak usah dijalankan, tapi untuk perintah selalu menghormati tadi kepada orang tua ya harus terus dijalankan, asalkan tidak melakukan perbuatan yang buruk kita contoh gitu. Tapi terkadang ada perkataan orang tua yang ternyata benar yang tidak didengarkan orang tua. Tentunya Sobat Bundadi pengen tahu ya, benar nggak sih kadang apa yang diomongkan orang tua? Oke, nanti kita akan bahas lagi tentang apakah orang tua kita yang benar. Salam Bundadi.